Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih kalian ya, siswa kelas 9C yang sudah hadir tepat waktu. Ini ada Nabil Bafla. Nabil silahkan dibuka. Nabil, Zalfa, Tristan, sama Arya silahkan dibuka semua. Oke, ini baru 21 orang yang hadir. Ya, kita kemudian nggak mau nunggu lama-lama, nanti nggak kelar-kelar kalau nunggu semuanya hadir. Kita tinggal saja, kalau yang nggak hadir, berarti konsekuensinya dia akan ketinggalan proses pembelajaran. Baik, kita akan mulai masuk ke bab baru. Jadi kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol santai, sudah motivasi, nah kita sekarang pelan-pelan, kita gas pelan-pelan masuk ke bab ketiga. Di pertemuan pertama ini Bu Diana mungkin yang gampang-gampang dulu saja, yaitu tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, kita masuk ke materi baru. Ingat, selama pembelajaran Bu Diana selalu buka video. Jibril, Nabil, Arya, Tristan. Nanti Bu Diana selalu ngecek kalian di layar monitor ya. Izin Bu Diana akan share screen papan tulis dulu, tapi Bu Diana masih bisa melihat kalian berempat-empat, nanti Bu Diana geser-geser bisa lihat kalian semua, jadi jangan menutup video. Baik, kita masuk ke materi baru, judulnya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini bentuk umumnya sama seperti persamaan kuadrat kemarin ya. Bentuk umum fungsi kuadrat. Kalau persamaan kan bentuknya apa? AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Nah, kalau fungsi kuadrat bentuknya adalah Fx pakai F. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Sama ya dengan persamaan kuadrat kemarin. Persamaan kuadrat kemarin kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu ya. Kalau bentuk fungsi kuadrat itu Fx pakai F, Fx fungsi dari X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah di sini dengan A-nya tidak boleh 0. Syarat dari fungsi kuadrat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka 0 kali X kuadrat berapa? 0 kali X kuadrat kan 0. Berarti tidak jadi fungsi kuadrat. Maka syaratnya adalah A tidak boleh sama dengan 0. Nah, dan syarat berikutnya adalah A, B, dan C-nya itu harus bilangan real. Bilangan real ya. Nah, ini A, B, C. A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien X, dan C adalah konstanta. Nah, bentuk fungsi kuadrat ini kalau dibuat bentuk kuadrat sempurna, ya, bentuk kuadrat sempurnanya, kuadrat sempurna itu bentuknya adalah Fx sama dengan A kali X ditambah B per 2A, ini dikuadratkan, ditambah D per negatif 4A. D masih ingat, D itu apa kemarin? D apa? Ayo, D. Diskriminan. Ya. D itu adalah diskriminan. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, inilah tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, kita belum masuk ke grafik-grafik dulu deh. Grafik besok, minggu depan ya. Minggu depan. Kita yang gampang-gampang dulu hari ini. Oke, silakan kita lihat, kita sambil latihan ya. Lihat di halaman 34-35, kita coba bahas soal satu-satu nih.
Dan kalian ikut terlibat biar kita lebih interaktif. Nanti silahkan kalian ikut nyoret-nyoret di sini. Kalian bisa ya. Dengan mouse kalian. Coba nomor 1. Kita contoh ya. Contoh soalnya langsung ke halaman 3435. 3435 tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Nomor 1. Ya. Sudah ketemu halaman 34? Fajri rambutmu, Fajri. Ya Allah. Ici dibuka videonya. Briana akan cek kalian. Bentar Bu, ambil buku. Ya. Nabil Baflah tolong dibuka. Dino dibuka videonya. Dah, Farel dah. Farel tolong dibuka. Oke, baik. Kita akan bahas satu persatu nomor contoh halaman ya ini. Bukan 3435 tapi halaman. Contoh halaman 3435 nomor 1. Kita mulai. Fungsi X atau fx. Fx itu sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Bentuk fx, bentuk umumnya kan apa? Bentuk umumnya adalah apa tadi yang ini? Bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sekarang nilai A, B, C-nya berturut-turut. Sekarang Bu Riana minta N-lito. N-lito bisa pakai mouse, kamu pakai mouse? Coba ini silahkan dicoret-coret. A-nya sama dengan berapa, B-nya sama dengan berapa, C-nya berapa. Silahkan. Pakai anonet ya, di situ ada kan? Kamu tulis di sini A-nya berapa. N-lito. A itu apa A? Ya. A-nya itu yang min 2 bukan, Bu? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. A ini udah Briana urutin. Berarti A adalah koefisien X kuadrat. Berarti A-nya berapa? Ini X ya, bukan 2 ya ini. Ini X. X. Kalau nggak ada angkanya berarti berapa? Tulis saja di sini. A sama dengan berapa? B-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan berapa? Coba tulis Enrito. Bisa nggak di situ? A itu koefisien X kuadrat. Berarti A-nya berapa? Kalau nggak ada angkanya, berarti berapa? Min 1. Ya, pintar. Benar nggak, Bu? Betul, betul. A-nya negatif 1. 1. Oke, betul. B-nya? B itu koefisien 2. X, ya, betul. Berarti B-nya 2. Oke, betul. C-nya berarti berapa? 3. Iya. Sip. Ya, bisa ya. Kalian pakai mouse bisa nulis ya. Ya, Endito sudah menuliskan di sini A-nya itu adalah negatif 1. A itu adalah koefisien dari X. Ya, koefisien dari X kuadrat. B itu adalah koefisien dari X. Dan C adalah konstanta. Paham ya? Oke, kita lanjut soal nomor 2. Fungsi fx. Fx sama dengan 3 kali X min 1 dikuadratkan. Aduh, nabrak sini ya. Bentar ya, biar hapus. Semuanya siap ya. Semuanya siap untuk menjawab. Nah, kalau upayakan pakai mouse biar bisa menulis. Fx sama dengan 3 kali X min 1 dikuadratkan ditambah 5. Dapat dinyatakan dalam bentuk Fx kuadrat ditambah. Nah, di sini. Bentuk umumnya yang ini ya. Yang ditanyakan adalah nilai B dan C. Nilai B dan C-nya berapa? Ini Briana bantu dulu. Nilai B berapa, C-nya berapa. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka yang ini kita kuadratkan dulu. Kita kuadratkan dulu ya yang ini. Nah, rumus kuadrat seperti ini adalah, Briana tulis sebelah sini ya, kuadrat, gimana ya, di bawah aja deh.
Sebelah sini ya, kuadrat. Kalau ada A dikurangi B dikuadratkan, itu rumusnya adalah A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini rumus yang harus kalian hafalkan. Jadi kalau ada X kurang 1 kuadrat, maka kita kerjakan dengan cara ini. Berarti X, ini kan A-nya kan yang ini X ya, X kuadrat dikurangi 2 kali A kali B, berarti 2 kali X kali 1. 2 kali X kali 1 kan 2X, ditambah 1 kuadrat. Ditambah 1. 1 kuadrat kan 1. Ditambah 5. Nah, setelah itu tinggal dikalikan 1-1. Ini kali ini kali ini, ini kali ini. 3 kali X. 3 kali X berapa? Halo, ayo. 3 kali X. 3 kali X kuadrat. Siapa yang pakai surat? 3X kuadrat. Oke. 3 kali negatif 2X. Negatif 6. 3 kali 1? 3. 3 lah. Ditambah 5. Nah, kemudian ini masih lanjut ya. Ini Brian hapus dulu deh biar enggak. Yang ditanya nanti B sama C ya. Ini Brian lanjut dulu. Duh, jangan ngantuk dong, baru mulai. Oke. Yang sejenis kan 3 sama 5 ya. Berarti 3X kuadrat dikurangi 6X, yang 3 sama 5 dijumlahkan. Berapa 3 tambah 5? 8. Sekarang silahkan ditentukan berapa B-nya dan berapa C-nya. Farel Alta, Farel silahkan B-nya berapa Farel? Jadi caranya gitu ya, tadi yang ini dikuadratkan dulu. Berapa Farel? B-nya berapa? Min 6. Tulis di situ, coba tulis. Bisa nggak? Coba. Belajar nulis di situ pakai anonet. B-nya berapa? Tulis. B-nya negatif 6. Oke, sip. C-nya? C adalah konstanta. B adalah koefisien dari X. C adalah konstanta. Ya, bisa ya nulisnya. B negatif 6, C-nya 8. Oke, 2 contoh soal ini bisa dipahami? Silahkan di screenshot dulu. Kita lanjut contoh berikutnya. Halo, itu bingung. Jelas nggak? Kalian bingung nggak ini? Nggak kan? Ibu yang min satunya itu dipangkatin, Bu. Iya, kan ini rumusnya nih, pakai rumus yang di bawah ini. Kalau ada A min B kuadrat, itu kan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Oke, ini A-nya itu X, B-nya kan 1. Berarti A kuadrat itu berarti X kuadrat, 2AB berarti kan rumusnya negatif 2AB ya. Berarti negatif 2 kali A-nya X, B-nya 1. Berarti 2 kali X kali negatif 1 kan negatif 2X. Terus yang ini negatif 1 kuadrat. B kuadrat kan negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat itu kan 1 kan? Ya kan? Negatif 1 kali negatif 1 berapa? 1 kan? Kalau di sini nanti 2, ya berarti di sini 4. 2 kuadrat negatif 2 kuadrat kan negatif 2 kali negatif 2, 4. Paham? Halo? Ya, oke, sip. Silahkan di screenshot. Kita lanjut contoh berikutnya. Coba kita kerjakan. Yang nomor 3 udah hampir sama. Nomor 3 nggak usah ya. Nomor 3, mau dikerjain juga. Nomor 3 ini rumusnya sama dengan ini, tapi yang plus. Oke, dihapus dulu ya. Kita santai aja nih hari ini ngerjainnya. Nomor 3. 3 adalah fungsi fx. Fx sama dengan 5 dikurangi 6x dikurangi x kuadrat. Dapat dinyatakan dalam bentuk fx. Nah, dapat dinyatakan dalam bentuk fx
sama dengan negatif dari X ditambah P kuadrat ditambah Q. Nah, nanti ini sama ini disamakan gitu ya. Nah, ini kita kuadratkan dulu. Kalau tadi kan negatif ya. Kalau positif gimana rumus kalau positif? A plus B kuadrat. Nah, ini rumusnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Bedanya di sini, kalau tadi ini tandanya negatif, maka di sini negatif. Kalau ini positif, sininya positif. Ini rumusnya. Ini harus hafal rumus kuadrat ini. Nah, di sini kita hitung. Negatif X, ini kita kuadratkan. X kuadrat itu berarti A kuadrat ya. A kuadrat berarti X kuadrat ditambah 2AB. AB berarti 2X kali P. PX atau XP? P sama X duluan apa? P ya. PX ditambah P kuadrat. Ditambah P kuadrat. Kemudian ditambah Q. Nah, kemudian di sini kan tandanya negatif ya. Negatif, maka kita kalikan semua ke dalam kurung. Negatif kali X kuadrat berarti negatif X kuadrat. Negatif kali plus 2PX berarti negatif 2PX. Negatif kali P kuadrat berarti negatif P kuadrat. Ditambah Q. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nilai P dan Q berturut-turut. Nah, sekarang berarti kita hitung. Bentar. Di sini kita samakan. Di sini kan X kuadrat. Berarti yang ini sama dengan yang ini ya. Berarti ini. Terus yang koefisien X-nya, koefisien X kan yang ini. Koefisien X sama dengan yang negatif 6P, 6X. Berarti negatif 2PX itu sama dengan negatif 6X. X-nya dicoret, maka P-nya sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif positif, 6 bagi 2, 3. Maka P-nya sama dengan 3. Yang P sama dengan 3 itu kan C dan D kan, C atau D. Berarti kita masih harus nyari Q-nya ya, kalau nggak C ya D. Nah sekarang yang Q. Q ini kan C-nya, C itu adalah koefisien dari, C itu adalah konstanta. Berarti selain koefisien X kuadrat dan koefisien X, ini semuanya adalah C. C ini, itu sama dengan yang ini, 5. Ya, C sama dengan yang 5. Maka negatif P kuadrat, tolong dibuka semua, Ici, Zalfa, Jibril. P kuadrat ditambah Q sama dengan 5. P kuadrat tambah Q sama dengan 5. Karena ini yang C, yang konstantanya kan yang 5 di sini. Nah, P-nya kan sudah ketemu 3 ya. P-nya sudah ketemu 3, masukkan 3. Negatif, negatif 3 dikuadratkan. Ditambah Q sama dengan 5. Nah, kalau ada seperti ini, negatifnya dikuadratkan nggak di sini? Kan P-nya nggak kan nggak di dalam kurung ya. P-nya nggak di dalam kurung, maka di sini tidak dikuadratkan. Jadi negatif 3 kuadrat itu berarti negatif 9 ditambah Q sama dengan 5. Maka Q-nya sama dengan 5, negatif 9-nya pindah ke kanan, jadi positif 9 sama dengan 5 tambah 9 berapa? 14. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 mudah nih. Dari ini kita lesan aja nih. Coba Ici lihat nomor 4, Ici lihat nomor 4, Ci. Bentuk umum dan ya, dari tadi Cima bengong. Halaman 35. Nomor 35, Ici. Coba. Pada bentuk fx sama dengan ax kuadrat,
Kita lihat ya di sini. Nomor 4. Pada bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, bentuk berikut yang memiliki nilai a-nya sama dengan negatif 1, b-nya 1, c-nya 3. Coba yang mana? Ici, yang a, b, atau c? Jawab, C. Pada bentuk fx sama dengan yang a-nya negatif 1 yang mana? A itu apa? Koefisien dari x kuadrat. Yang mana, C? Yang D. D? D itu, Yang D. kalau D, x kuadrat, nggak ada negatifnya. Padahal a-nya sama dengan negatif 1. Oh ya benar. Yang x kuadratnya negatif. Kita lihat yang C, betul C? Kalau C, oke, A-nya sama dengan negatif 1. Kalau C-nya yang ini ya, coba yang C. Kita tulis yang C. Fx sama dengan 3 dikurangi X kuadrat. Ici menjawab yang C. Benar nggak? A-nya itu koefisiennya negatif 1. Benar ya? X kuadrat negatif 1. Tapi pas ditanya B, B-nya 1. Benar nggak ini B-nya 1? B itu koefisien dari X. B-nya di sini berapa kalau ini B-nya ini? Ici, berapa nih, C? B-nya berapa B-nya. ini? Min X. Min X itu berarti berapa? Koefisiennya kalau nggak ada angkanya berarti berapa? Negatif 1 kan? Negatif 1. Negatif 1. Padahal di sini B-nya itu harusnya 1. Berarti benar nggak? Yang C? Salah. Salah. Coba. Yang B berarti. Coba yang B berarti. Coba kita cek yang B. Yang B itu adalah 3 ditambah X dikurangi X kuadrat. A-nya negatif 1. Negatif 1. Benar, ini koefisien dari X kuadrat negatif 1. B-nya 1. Benar ini? B-nya 1X betul. C-nya 3. Betul? Benar. C-nya yang Benar. benar. Berarti yang jawabannya yang B. Oke, paham? Paham? Ayo. Paham. Oke, lanjut yang nomor 5. Nomor 5, di antara fx berikut yang memiliki A ditambah B ditambah C yang sama dengan 0. Coba, Zalfa. Yang A ditambah B tambah C sama dengan 0, jawabannya yang mana, Zalfa? Dari A, B, C, atau D? Nomor 5. Yuk. Halo. Zalfa, Raihan. Tinggal jawab A, B, atau C. Zalfa. Ini ngambil buku dulu. Iya. Aduh, dari tadi kamu kemana? Makanya kalau udah Bu Diana udah mulai nerangin, itu udah harus siap dong dengan bukunya. Kayak April deh, April. Nomor 5, April. Yang A ditambah B tambah C yang sama dengan 0 yang mana, April? Bu. Kalau dijumlahkan semua A, B, C-nya sama dengan 0. Coba yang mana? 2, 4. Yang D. Yang mana, Bril? D. Yang D. Oke, kita cek yang D ya. Benar nggak yang D? A plus B plus C-nya 0. Yang D itu adalah fx sama dengan 7 dikurangi 5x dikurangi 2x kuadrat. A-nya berapa ini, April? A-nya yang mana? A itu koefisien X kuadrat. April, A-nya berapa ini? Minus 2, Bu. Oke, A-nya minus 2. B-nya berapa B-nya? Minus 5. Minus 5. C-nya berapa? Positif 7. Positif 7. Benar nggak ini kalau dijumlahkan semua hasilnya 0? Negatif 2 tambah negatif 5, negatif 7. Negatif 7 tambah 7, 0. Benar kan? Berarti yang D jawabannya. Oke, paham ini? Paham, Bu. Paham.
Silakan screenshot dulu. Screenshot dulu. Aduh. Kenapa? Udah ngantuk? Enggak, Bu. Kamu lagi nggak enak badan? Enggak. Seger-seger aja. Seger-seger aja. Hari ini Briana belum ngasih tugas deh. Ini masih happy-happy deh minggu ini. Udah ya? Yes. 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 Oh, bahagia sekali kamu. Lanjut nomor 7. Kita belajarnya masih santai minggu ini. Nomor 7. Di antara titik berikut yang terletak pada kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Yang terletak pada kurva ini. Caranya gimana kalau ada soal kayak gini? Caranya kalau ada pasangan kayak gitu, x sama y-nya yang mana? Misalnya di sini pilihan yang A. Coba. Negatif 1,2. X-nya yang mana? Yang negatif 1 apa yang 2? Negatif 1. Ya, ini yang X. 2-nya ini apa? Y ya. Ini X, ini Y. Nah, Y itu sama dengan Fx. Kita masukkan dulu pada persamaan ini. Kalau misalnya Y-nya dimasukkan 2, ya, Y-nya dimasukkan 2, X-nya dimasukkan 1, sama enggak? Dalam persamaan ini ya. Misalnya, ini kita masukkan ya. Kalau Y-nya masukkan 2, kemudian X-nya masukkan 1, berarti negatif 1 dikuadratkan ditambah 2 kali negatif 1 dikurangi 5. Nanti kalau hasilnya benar 2, maka pasangan ini benar gitu kan. Nah, negatif 1 kuadrat berapa? 1 kan. 2 dikali negatif 1 berapa? 2 dikali negatif 1? Negatif 2 dikurangi 5. Sama dengan 1 dikurangi 2 dikurangi 5. 1 dikurangi 2 negatif 1. Negatif 1 dikurangi 5 negatif 6. Ternyata tidak sama kan? Tidak sama, berarti yang A ini salah. Coba kita cek yang B. Yang B itu 0, negatif 5. 0, negatif 5. Nah, di sini kita masukkan dari persamaan ini. X-nya kalau dimasukkan X-nya 0, Y-nya harus sama dengan negatif 5. Atau Y itu sama dengan Fx ya. Negatif 5 sama dengan X-nya kita masukkan 0. 0 dikuadratkan. Ditambah 2 kali 0, X-nya dimasukkan 0. Dikurangi 5. 0 kuadrat berapa? 0. 2 kali 0, 0. Dikurangi 5, 5. 0 tambah 0, 0. 0 tambah negatif 5, atau 0 dikurangi 5, negatif 5. Benar nggak ini? Sama nggak? Sama kan? Ketika Y-nya dimasukkan negatif 5, maka X-nya sama dengan negatif 5. Ternyata betul. Maka jawabannya yang B. Oke, bisa dipahami? Oke. Nanti selanjutnya kita bahas yang lain. Coba Briana pengen lihat kalian deh. Yang nomor 13. Yang nomor 13 itu menurut kalian yang grafik fungsi yang mana? Grafik fungsi kuadrat. Yang gambar dulu ya. Itu yang lain-lain nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Grafik fungsi yang nomor 13 yang mana? Yang I1, I2, I3, atau I4? I4, Bu. Iya, I4. Jadi fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat itu bentuknya adalah parabola. Jadi bukan garis lurus atau garis melengkung atau seperti V, itu bukan seperti itu, tapi bentuknya parabola. Oke, mungkin untuk sementara untuk pemanasan hari ini cukup sekian ya. Nggak usah banyak-banyak dulu deh, nanti takut ngebul. Jadi kayak misalnya nih, coba nomor 12 dulu ya, nomor 12. Di antara fungsi berikut yang bukan merupakan fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat pasti X-nya nanti ada kuadratnya gitu. Coba yang bukan yang mana? Dia dari A, B, C, atau D? Nomor 12. Yang bukan fungsi kuadrat. A, B, C, atau D? A. Kalau yang A, itu kalau dikalikan, itu tetap jadi kuadrat kan? Coba ya, nomor 12. C, Bu, C. C. Iya, kalau A itu, kalau misalnya ini kan F ya, maaf, Briana bahas dulu yang A.
Kalau ini dikalikan, ini kali ini gitu. X kali X kan X kuadrat. Kan ada X kuadratnya. Ini kali ini kurang 3X. Ini kali ini X. Negatif 3. Ini kan ada X kuadratnya. Berarti kalau A kan termasuk fungsi kuadrat. Berarti yang bukan yang mana? Apa tadi? Sudah ada yang jawab tadi? Halo? C atau D? C. C. Ya, yang tidak ada kuadratnya adalah yang C. Jadi bisa dipahami ya, judulnya saja juga sudah fungsi kuadrat. Kalau judulnya fungsi kuadrat berarti semuanya ya bentuk persamaannya itu pasti X-nya itu ada kuadratnya. Kalau X-nya tidak ada kuadratnya, maka dia bukan fungsi kuadrat. Terus bentuk gambarnya seperti apa? Grafiknya, bentuk grafiknya ya seperti parabola, bisa menghadap ke bawah, bisa menghadap ke atas. Oke, bisa dipahami pelajaran hari ini? Ini masih pemanasan loh. Nanti pertemuan berikutnya kita gambar grafik. Pemanasannya udah lumayan ya, udah bikin keringetan ya. Silakan di screenshot dulu ini. Jadi nanti minggu depan kita sudah mulai menggambar grafik fungsi. Dipelajarin PR-nya Briana nggak ngasih soal. PR-nya adalah kalian pelajari langkah-langkah membuat grafik fungsi yang ada di halaman 33, 34. Belajar doang. Belajar, nggak ngerjain soal. Nanti kalau kamu nggak paham, cari di YouTube. Ya, cari di YouTube gimana membuat grafik fungsi. Biar nanti pas pertemuan berikutnya, minggu depan, kalian sudah nyambung, sudah paham. Oke? Oke, kita... Oke, gimana? Bisa dimengerti ya pembelajaran hari ini? Oke. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Asyhadu an Asyhadu an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.